Selamat siang semuanya, seluruh peserta didik kelas 10 OTKP yang Bapak cintai. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Ya, hanya kebajikan tian berkenan, WT Tuntien. Gimana kabarnya? Masih semangat mengikuti KBM online? Ya, mengikuti KBM online ini perlu keseriusan, ketabahan, ya, kesabaran, ya. Yang paling penting kalian bisa nerima pelajaran, ya. Ada proses pembelajaran yang dilakukan oleh sekolah. Ya bersabar saja, mudah-mudahan waktunya juga nggak terlalu lama. Kita bisa diizinkan oleh dinas untuk KBM normal secara bertahap, tatap muka, ya nunggu informasi edaran dari Dinas Pendidikan Kebudayaan Provinsi Banten. Bersabar, mudah-mudahan virusnya seluruh di kota kecamatan kelurahan di Kota Tangerang sudah zona hijau semua gitu. Itu harapan Bapak sehingga boleh kita belajar tatap muka di sekolah. Tapi kemarin ada info dari gubernur bahwa untuk pelajaran praktek kejuruan boleh diatur jadwalnya, gurunya bisa melakukan pembelajaran luar jaringan atau dengan kata lain tatap muka. Boleh untuk KBM yang mapelnya mapel kejuruan. Seperti mapel Bapak nih kejuruan, walaupun C2 ya, terutama C3 itu boleh nanti sewaktu-waktu kita praktek di lab. Apalagi nanti kalau udah masuk mengetik kecepatan 10 jari. Oke, terima kasih kalian sudah join di Zoom untuk teknologi perkantoran. Sudah lihat GCR-nya semua ya? Sudah? GCR-nya sudah lihat semua ya, absennya sudah, pembagian kelompoknya sudah. Pada pertemuan yang lalu, kompetensi dasar yang pertama, kita sudah paparkan tentang konsep teknologi perkantoran, konsep tentang otomatisasi perkantoran, konsep tentang virtual office. Ya. Khususnya untuk virtual office nih. Ini zaman sekarang mulai tren nih, yang namanya virtual office. Ada yang mau ditanyakan nggak sebelum Bapak sedikit ulas KD yang pertama kemarin? Khususnya mengenai virtual office. Ada yang mau ditanyakan? Belum? Bisa Anda chat di Zoom kalau malu bertanya. Jangan malu-malu bertanya. Ya, bisa chat di Zoom. Nanti langsung Bapak bisa jawab. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, lanjut saja. Jadi Bapak review sedikit. Jadi sekarang itu virtual office ini menjadi tren, apalagi zaman pandemi COVID-19. Ya, orang bisa kerja kapanpun, dimanapun, termasuk dari rumah. Ya, termasuk dari rumah. Orang bisa kerja kapanpun, dimanapun, termasuk dari rumah. Gitu ya. Dan biaya pendiriannya juga nggak mahal, ya. Meningkatkan efektivitas, efisiensi, produktivitas kerja daripada kita menggunakan atau memiliki kantor konvensional. Apa kemarin konvensional itu? Siapa yang masih ingat? Mareti? Mareti? Halo Mareti? Bedanya kantor konvensional dengan kantor virtual apa kemarin? Siapa yang tahu selain Mareti? Mareti dengar suara Bapak? Dengar, Pak. Ya, silakan berpendapat Mareti. Bedanya kantor konvensional dengan kantor virtual. Konvensional office atau dengan virtual office. Kalau konvensional itu apa kemarin maknanya, pengertiannya?
biasa, lazim, tradisional, itu konvensional. Belajar yang paling efektif memang moda terbaik masih tatap muka. Ya, ada masuk kelas, gurunya masuk kelas, ada pembelajaran, ada transfer ilmu pengetahuan, ya sikap dan keterampilan. Masih yang terbaik modanya moda tatap muka. Cuman karena kondisinya darurat, pandemi COVID-19, ya mau nggak mau kita melaksanakan KBM online. Jadi ada moda yang kedua alternatif, yaitu moda dalam jaringan, ya online seperti ini, ya. Tentunya KBM online ini ada positif negatifnya. Banyak yang bilang negatifnya, bla 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 dan sebagainya. Tapi juga ada positifnya. Demikian juga dengan kantor konvensional. Kalau kantor konvensional, statis, ya. Apa kemarin? Yo, Claudia, kantor konvensional perlu gedung berdiri di atas tanah, tanahnya kita harus beli, harus menyediakan aset, harus memiliki modal untuk tanah, untuk bangunan, udah berapa M gitu. Itu ya. Apalagi menyediain tambahannya dengan peralatan-peralatan, sarana prasarana. Tetapi kantor virtual itu proses pendiriannya, asetnya nggak terlalu banyak. Dan pengurusannya juga lebih mudah gitu. Karena ada penyedia layanan mendirikan virtual office ya. Bapak yakin nanti ke depan ini konsep kantor virtual ini jadi tren. Ya sekarang aja udah bertahun-tahun sudah tren yang namanya online ya. Anda lapar mau pesen makanan, nggak perlu masak kan, pesen makanan aja. Pesen makanannya di mana? Ferdian, Revaldo. Gojek Pak, lah Gojek. Ya, ini tinggal telepon Gojeknya aja, pakai aplikasi Gojek, mau pilih yang mana. Enak nggak? Praktis, enak. Cuman memang Enak, perlu dana yang lebih sedikit dibandingkan kalau kalian belanja keluar, kena debu, khawatir kena virus dan sebagainya. Memang lebih murah, tapi Anda harus punya energi, punya bensin untuk mengeluarkan motornya, cari makanan keluar dan sebagainya. Nah sekarang juga konsep virtual office, Bapak yakin nanti ke depan menjadi tren. Kalau nanti kalian mau mendirikan perusahaan, nah ini kan Indonesia ini masih kurang pengusaha-pengusaha muda nih. Mudah-mudahan nanti ke depan, nggak tahu Bapak 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, nih calon-calon pengusaha-pengusaha muda nih ada di kelas 10 OTKP. Ya, semangat. Mau jadi pengusaha muda? Mau ada Pak. di kelas 10 OTKP ya. Caranya nanti dipelajari di sekolah. Oke. Setelah konsep dari teknologi perkantoran kalian sudah pahami, bahkan kemarin beberapa video Bapak share mesin pengganda aja yang kelompoknya mesin pengganda. Jadi kelompok itu Bapak arahkan kalian bikin supaya nanti kalian pada materi-materi berikutnya kerja kelompok melalui daring, ya kerja kelompok melalui daring, bisa melalui WA group, bisa menggunakan GCR dan sebagainya, media-media sosial yang lain. Silakan kerja kelompok dengan teman-temannya satu kelompok. Nanti masing-masing kelompok fokus pada saatnya nanti ke satu jenis mesin kantor. Nah, kelompok yang kebagian mesin pengganda, itu kemana ada videonya Bapak sudah share, mesin pengganda yang sesuai dengan teknologi perkantoran zaman sekarang. Ya. Kita bisa ngeprint di mana saja, dari mana saja, kapanpun. Ya, secara otomatis, karena udah nggak ada kabel lagi sekarang, ya udah pakai wireless, ya. Dan nirkabel. Ya. Itu contoh dari video kemajuan salah satu mesin pengganda yang biasa digunakan di kantor ya. Oke, lanjutnya kalau sudah paham KD yang pertama, nanti ada evaluasi, Bapak kasih PR setelah KBM Zoom-nya ini selesai, Bapak kasih PR di GCR ya untuk KD yang pertama. Kita lanjut
Sekarang ke KD yang kedua. Sebelum ditayangkan ada pertanyaan? Ya, nggak apa-apa. Silakan. Yang mau izin, nggak apa-apa. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Enggak, lanjut ya. Pesan Bapak tadi, kalau ada yang perlu ditanyakan, ragu-ragu, di chat aja di WA, boleh di Zoom juga boleh. Oke, Bapak share materi yang berikutnya, yaitu KD yang kedua. Kelihatan ya? Kelihatan nggak PowerPoint-nya? Halo? Pak. Kelihatan, Pak, kelihatan. Kelihatan, Pak. Dari slide yang pertama dulu. Nah, ini salah buka nih. Oke, ini slide yang pertama ya. Itu gambarnya Smart Office. KD yang kedua yaitu pengetikan, keyboarding. Ini kompetensi dasar kita yang kedua, pelajaran teknologi perkantoran. Aspek pengetahuannya yang berhubungan dengan kompetensi dasar, menerapkan pengetikan keyboarding 10 jari dengan kecepatan 200 EPM dan ketepatan 99%. Apa yang dimaksud dengan 200 EPM? Siapa yang sudah pernah dengar? Siapa yang pernah tahu? Atau sebelumnya ada? Keyboarding itu apa? Mengetik 10 jari itu maksudnya apa, Pak? Kecepatan 200 EPM itu maksudnya apa, Pak? Ketepatan 99% itu maksudnya apa? Ada yang tahu? Enggak, Halo? Pak. Belum? Enggak, Pak. 10 OTKP, belum tahu semua. Ini justru jadi kemampuan dasar Anda nih. Kalau masuk jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran atau jurusan administrasi perkantoran, kemampuan mengetiknya harus bagus. Ya. Belajar terus. Ya, apalagi kalian masih muda ya. Pengetikan keyboarding ini berhubungan dengan kegiatan kantor. Kemarin pada saat pengertian teknologi perkantoran, Bapak sebutkan, Bapak singgung, ada beberapa pekerjaan kantor. Salah satunya adalah pekerjaan mencatat. Ya. Kalau Anda ada hal-hal yang penting, sediain buku tulis atau kertas dengan penanya, tulis apa-apa yang menjadi penting untuk Anda catat, penjelasan dari Bapak Ibu guru kalian. Ya, itu silakan mandiri, ya, mencatat manual, tulisan tangan. Nah, mencatat bukan hanya pakai tulisan tangan manual, tapi juga menggunakan keyboard yang ada di komputer maupun di laptop punya Anda masing-masing atau punya sekolah. Ya, jadi pencatatan dengan cara diketik, dimasukkan perintahnya, dimasukkan datanya, data, kata, kalimat, paragraf, dokumen, dan sebagainya. Paham ya? Jadi pengetikan keyboarding di sini berhubungan dengan pencatatan data. Ya, karena Anda nyatetnya dengan cara diketik. Mengetik yang baik itu sekali lagi harus 10 jari. Nanti Bapak ajarkan, dikasih konsepnya, teorinya dulu. Nanti kita praktekkan. Ngetik 10 jari seperti apa ya. Kemudian kecepatannya 200 EPM. Apa yang dimaksud 200 EPM? 200 entakan per menit. 200 entakan per menit. Apa Claudia, Rivaldo? 200 EPM artinya 200 entakan per menit. Per menit. Jadi dalam 1 menit Anda bisa menghentak 200 entakan. Anda bisa menekan tombol yang ada di keyboard 200 tombol dalam 1 menit. Tahu 1 menit ada berapa detik? 60. 60 detik. 60 sama 200 sebanyakan mana? 200 lah, Pak. Iya. 200, Pak. Berarti dalam 1 detik
lebih dari 1 kali Anda menghentak tombol keyboardnya. Nah, kamu tinggal hitung aja 200 dibagi 60 berapa ketemunya. Siapa yang tahu? 200 dibagi 60 berapa? Ayo. Nah, kurang lebih 3 sampai 4 hentakan. Dalam 1 detik kamu harus bisa mengentak 3 sampai 4 hentakan tombol. 1 detik. Tahu 1 detik ya? Tahu. Ya, dikalikan 60 detik dalam 1 menit. Ya, itu namanya 200 EPM. Ini target akhir kalau Anda belajar teknologi perkantoran, khususnya keterampilan atau skill dalam keyboarding, dalam pengetikan. 200 EPM. Kalau ada anak kelas 10 OTKP yang nanti begitu akhir tahun pembelajaran 2021, ya, ngetiknya sampai 200 EPM, udah langsung Bapak kasih nilainya A. Hurufnya A. Ya. Dan ketepatannya 99% ketepatan. Artinya toleransi kesalahan cuma sekitar 1%. Jadi ngetiknya benar semua. Jangan ngetiknya sampai dengan 200 EPM, tapi sebagian salah semua. Nah, itu juga nggak benar. Itu menerapkan pengetikan, pengetahuan dari aspek pengetahuan 10 jari, ya, kecepatan 200 EPM dan ketepatan 99%. Keterampilannya ya melakukan pengetikan. Ya. Pak, gimana caranya nanti saya di rumah nggak ada komputer, nggak ada laptop di rumah. Nah, itulah makanya kita bentuk kelompok belajar, ya. Sampel nih, Bapak tanya, Rafael ada Rafael Sanjaya? Ada, Punya Pak. komputer, punya laptop di rumah, Rafael? Laptop punya, Pak. Punya. Ya. Kalau Rafael punya, ya berarti bisa lebih rajin nanti belajar ngetiknya. Ya. Demikian juga Yesika Dewi. Yesika ada PC atau ada laptop di rumah? Ada, Pak. Ada. Berarti Yesika bisa belajar mandiri. Bagi kalian yang belum ada sarana belajarnya di rumah, bisa gabung ke temennya yang ada sarananya di rumah. Datang ke rumah temennya, tentunya protokol kesehatan harus senantiasa dijaga ya. Nggak apa-apa menggunakan alat bersama. Atau nanti kita schedulekan di sekolah dengan syarat ketentuan berlaku dan terbatas. Oke, lanjut ya. Itu aspek pengetahuan dan keterampilan untuk KD kita yang kedua. Keyboarding, pengetikan melalui keyboard. Ya. Keyboard ini udah tahu semua ya. Kalau anak sekarang nggak tahu keyboard, wah luar biasa. Udah tahu keyboard semua kan? Ya. Ini nggak ada suaranya. Udah makan siang belum? Udah, Pak. Makan siang belum? Nggak semangat ini. Ngantuk, Pak, ngantuk. Iya, makan siangnya kebanyakan sih. Jadi ngantuk ya. Siapa yang ngantuk tadi? Saya. Iya, manusiawi. Artinya Anda kalau makannya terlalu banyak bisa menimbulkan rasa kantuk. Apalagi kalau malamnya tidurnya terlalu malam. Nih anak setia bakti nih kalau Bapak survei, Bapak amati tidurnya suka malam-malam, tentang sekolahnya jam 10 pagi, ya tidurnya jam 2. Betul apa betul? Benar. Nah, Randy Tan. Betul. Randy mana Randy? Tuh, gelap-gelapan nih si Randy. Tidurnya jam berapa biasanya? Perbaikilah pola tidur kalian. Kalian itu seusia kalian masih perlu istirahat 8 jam. Kalau kalian mau bangun jam 8 pagi, ya berarti kalian paling telat itu tidur jam 12 malam. Kalau kalian mau bangun jam 7 pagi, ya paling telat jam 11 malam. Itu minimal jam istirahat. Jangan kemalaman tidurnya. Ya mohon dicamkan ya. Ini SMK Setia Bakti sengaja sekolahnya masih jam 10.
Karena mempertimbangkan teman-teman kalian masih banyak yang tempatnya jauh-jauh. Ya, di Bogor, ya, bahkan ada Kabupaten Bogor, di Jakarta Barat, ya bukan hanya di Tangerang Raya, ya di Serpong aja kan termasuk jauh. Ya. Kalau semua katakanlah 90% lah gitu siswa SMK Setia Bakti berada di Kota Tangerang semua, di Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, udah masuknya jam 7 pagi. Anda belajar pagi-pagi lebih seger. Setuju kan? Itu pertimbangannya. Bisa aja nanti kalau berdasarkan survei jumlah siswa yang bersekolah di SMK Setia Bakti, radiusnya sekian kilometer, ya kita lebih pagiin boleh. Karena pagi itu kelas kosong. Oke, ini Bapak udah sengaja tampilkan nih. Keyboard dalam bahasa Indonesia artinya papan atau tombol jari atau papan tombol. Jadi tombol-tombol untuk pengetikan kata kalimat, simbol-simbol khusus yang ada pada komputer. Atau kalau di laptop udah satu set ya dengan perangkat monitornya. Makanya disarankan kalau Anda mau kuliah atau Anda mau kerja udah punya laptop sendiri. Itu disarankan karena bisa dilakukan pekerjaannya di rumah sambil di rumah, termasuk juga di kantor. Nah, keyboard itu ada berapa jenis? Ada keyboard serial di zaman dulu ya. Ada DIN, DIN-nya 5 mel. Jadi apa namanya? Kayak pin begitu. 5 laki-laki. Pin-nya ada 5. Biasanya digunakan pada komputer yang jenisnya XT. Ini zaman dulu ya. Termasuk keyboard PS2. Ya, pemasakan keyboard tipe ini dilakukan dengan secara cermat karena portnya memiliki port yang hampir sama dengan mouse-nya. Jadi sebelum Anda tahun 2020 ini, sebelumnya masih ada 2010, masih banyak tuh beredar keyboard-keyboard yang jenisnya PS2 ya. Tapi sekarang udah nggak ada, udah jarang ya. Nah, ini gambarnya nih. Pernah lihat nggak keyboard yang ujungnya begini? Itu keyboard serial, udah nggak ada. Sebelah kanan keyboard PS2. Tuh, yang portnya, yang colokannya seperti itu. Kan udah nggak ada juga ya. Nah, ini tuh lihat colokannya tuh. Mungkin kalau di rumah kalian masih ada ya berarti itu barang cukup lama tuh keyboard yang PS2. Yang ketiga, jenis keyboard yang ketiga adalah keyboard wireless. Sesuai dengan namanya, tidak menggunakan kabel sebagai penghubung antara keyboard dan komputer. Jenis koneksinya digunakan adalah infrared atau Wi-Fi atau Bluetooth. Ya, jadi melalui jaringan infrared atau Wi-Fi atau Bluetooth untuk menghubungkan keyboard dengan komputer atau dengan perangkat pemancar dan penerimanya. Nah, biasanya unit pemandunya terdapat pada keyboard itu sendiri, sedangkan penerimanya biasanya dipasang di mana di USB-nya atau serialnya. Pokoknya Anda pakai pointer yang bisa mengaktifkan PowerPoint ya, slide di PowerPoint itu juga pakai USB. Yang keempat, keyboard USB. Tahu artinya USB? Pendekan dari apa nih USB? Universal Serial Bus. Universal Serial Bus. Itu USB. Nah, ini keyboard wireless. Ya, nggak ada kabel ya. Nah, ini USB nih. Sekarang pakai USB semua ya. Oke, berikutnya lanjut. Ada pertanyaan sampai sini? Enggak ya? Oke, lanjut ya. Cepat aja. Tombol yang ada pada keyboard itu ada secara umum ada 2 jenis keyboard yang mereknya beragam macam ya. Macam-macam mereknya itu ada 2 jenis, yang KW ERTY itu jenis yang pertama, yang kedua DVORAK. Itu jenis yang kedua ya. Namun kebanyakan QWERTY ya. Itu keyboard yang beredar di pasaran sekarang kebanyakan yang ini.
Di tombol-tombol yang ada di keyboard itu ada berapa jenis? Ada numeric keypad, ya numeric keypad. Bagian khusus, ya, Senwita. Kenapa? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Jadi ada numeric, ada tombol-tombol numeric, ada tombol-tombol fungsi, ada tombol-tombol huruf. Nah, ini tombol ketiknya ditampilkannya belakangan. Jadi yang pertama ada tombol ketik, typing case, yang kedua numeric keypad, yang ketiga ada function key, dan yang keempat ada control key. Jadi ada berapa jenis tombol yang ada di keyboard? Ada 4 jenis. Apa saja jenisnya? Yang pertama typing case yang biasa Anda gunakan untuk mengetik. Berdasarkan typing case-nya ini ada digolongkan, ada keyboard Q, W, E, R, T, Y, ada keyboard D, V, O, R, A, K. Tapi kebanyakan sekarang udah yang ini, Q, W, E, R, T, Y. Yang kedua ada numeric keypad, ya, tombol numeric. Umpamanya Anda mau menghitung, itu bisa pakai keyboard, biasanya posisinya di sebelah kanan, ya. Yang ketiga ada function key, ya, tahun 86, udah lama, sudah dikembangkan. Yang keempat maksudnya ada tombol control keys, ya. Contohnya home, end, insert, delete, back up, back down, control, ya, alternate, escape. Nah, ini ada gambarnya. Kelihatan ya gambarnya ya? Ya, ada yang function key yang paling atas tuh, tombol pengetikan di tengah-tengah, agak sebelah kiri. Kemudian control key ada di tengah sebelah kanan. Yang paling kanan itu numeric. Jadi Anda bisa menghitung di keyboard divisi khususnya untuk pengetikan sebagai fungsi kalkulator juga, ya. Nah, ini sampai di sini ada pertanyaan mengenai tombol-tombol yang ada di keyboard. Ada pertanyaan? Cukup jelas? Oke ya, Bapak stop share-nya, Bapak stop. Ini waktunya juga udah habis. Nanti posisi jari tangan kalian di keyboard kita ajarkan caranya, tapi teorinya seperti ini. Nah, sengaja Bapak tampilkan supaya kalian nggak penasaran. Kelihatan tampilannya? Kelihatan, Pak. Ya, posisi jari tangan kalian di keyboard seperti ini, posisi jari tangannya. Ya, kalian punya 10 jari, ya posisi di keyboardnya perhatikan itu. Jari kelingking tangan kiri di mana, sampai seterusnya, sampai jari kelingking tangan kanan. Lihat gambarnya? Oke. Nah, ini pembagian tugasnya nih. Masing-masing jari yang ada di tangan kita, dari mulai kelingking, termasuk ibu jari, sampai jari tengah, jari manis, ya, jari telunjuk, dan sebagainya, itu ada pembagian tugasnya. Oke ya. Yang warna biru paling kiri, tombol keyboard yang ada di warna biru paling kiri, sudah lihat semuanya? Itulah yang harus diketik dengan jari kelingking tangan kiri, yaitu tombol 1, key, A, shift dengan Z. Paham? Lanjut, yang berikutnya yang jari apa namanya nih? Jari manis tangan kiri. Ya, kenapa disebut jari manis? Karena biasanya cincin teman Anda yang perempuan dimasukkan di sini. Ya. Yang warna hijau itu ditekannya pakai jari manis tangan kiri, yaitu angka 2, W, S dengan X. Yang jari tengah tangan kiri menekan tombol angka 3, huruf E, huruf D dengan huruf C. Yang jari telunjuk tangan kiri, ini banyak nih tugasnya nih. 4, 5, huruf RT.
huruf FG, huruf VB. Itu jari telunjuk tangan kiri yang warna merah. Sedangkan yang warna merah yang sebelah kanan itu tugasnya jari telunjuk tangan kanan. Yang warna kuning sebelah kanan jari tengah tangan kanan. Yang warna hijau jari manis tangan kanan. Yang kelingking itu yang warna biru yang sebelah kanan. Ini kelingking banyak nih tugasnya nih. Ya. Kelingking besar apa kecil jarinya? Kecil. Kecil, tapi kerjaannya banyak nih. Kecil-kecil cabai rawit ini. Jari kelingking tangan kanan paling banyak. 0, P, titik koma, ya, A satuan, slash, backslash, ya, titik 2, ya, kurung buka, kurung tutup, enter, shift, itu pakai kelingking tangan kanan. Jadi posisi jari tangan kalian nanti pada saat kita praktek, ini posisinya. Kelihatan ya? Berada di touch dasar. Ini yang disebut touch dasar. Oke, itu saja dulu biar penasaran. Jadi posisi jari tangan Anda ada di touch dasar, yaitu di huruf A, S, D, F, J, K, L, titik koma. Urutan dari jari kelingking tangan kiri sampai jari kelingking tangan kanan. Termasuk jempol menekan bilah spasi atau space bar. Lihat ya posisi jempol ada di mana kan? Ada di bilah spasi. Jadi kalau Anda selesai ngetik satu kata, terakhir pakai jari tangan kiri, maka spasinya pakai jempol tangan kanan atau ibu jari tangan kanan. Sebaliknya juga begitu, kata kalimat yang terakhir hurufnya, karakternya Anda tekan terakhir ya, pakai jari tangan kanan, maka spasinya pakai ibu jari tangan kiri. Gitu. Sampai di sini paham? Paham, Pak. Ya, ada pertanyaan? Waktunya sudah cukup karena tidak berbayar nih yang Bapak pakai Zoom-nya. Kalau ada pertanyaan silakan di chat atau di komentari di WA grup. Oke, hari ini cukup. Masih semangat? Masih. Ya, masih ingat yel-yel SMK Setia Bakti? Nih. Ingat, Pak. Hah? Masih ingat kan? Ingat. Si. Prima. Iya, oke. Sebagai penutup, sebelum Anda nanti mengerjakan PR, jadi PR-nya nanti dikerjakan di rumah, setelah KBM online, nanti dikumpulkannya minggu berikutnya, pekan depan, sekaligus kita ngebahas diskusi kelompok. Nih, prima-primanya, udah tahu ya. Oke. Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Pak, saya telat. Pak, Ya, ini semuanya direkam. saya Jadi telat absen. telat absen di Telat GCR. absen di GCR. Nggak apa-apa.